Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Materi untuk kesempatan kali ini adalah penyakit dan obat tradisional. Untuk adik-adik, saya berharap untuk mengikuti kegiatan pramuka pada kesempatan kali ini. Penyakit-penyakit menular. Di antara yang harus diwaspadai adalah mengenai beberapa penyakit menular. Sebab jika tidak cepat-cepat ditanggulangi, jenis-jenis penyakit ini sebagian besar dapat mengakibatkan epidemi dan wabah. Contoh penyakit menular. 1. Malaria. Penyebabnya adalah Plasmodium atau sejenis protozoa besar 1. Penularannya melalui nyamuk Anopheles atau betina. Jenis-jenis malaria adalah A. Malaria tropicana, B. Malaria tertiana, dan C. Malaria quartana. 2. Demam berdarah. Penyebabnya adalah virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. 3. Tipus atau tipes. Penularannya melalui makanan dan minuman atau pencernaan. Penderita penyakit ini harus banyak beristirahat dan makan atau minum. 4. Kolera. Penyebabnya adalah bakteri kolera yang pertama kali ditemukan oleh Robert Koch di tahun 1883. Bisa menjadi wabah yang mematikan. Penularannya melalui makan dan minuman atau pencernaan. 5. Pes. Penyebabnya adalah bakteri pes, yaitu biasa ditularkan oleh binatang pengerat, misalnya tikus. 6. Influenza atau flu. Penularannya melalui pernafasan. Penyebabnya adalah virus influenza. 7. Lepra atau kusta. Penyakit yang mengerikan yang pada zaman dahulu sering disebut sebagai penyakit kutukan pada zaman manusia kiriman dari Tuhan. Penyakit ini mempunyai masa inkubasi yang lama. Gejala-gejalanya adalah rontoknya bagian tubuh atau ujung-ujung anggota badan, jari tangan, dan kaki. Penyebabnya masih belum diketahui. 8. Cacar. Penularannya melalui pernafasan dan sentuhan atau kontak badan. Jika terjadi wabah atau epidemi, tingkat kematiannya sangat tinggi. 9. Mata. Penyebabnya adalah berbagai macam virus. Penularannya melalui kontak badan atau sentuhan. 10. Rabies atau gila anjing. Penyebabnya virus rabies yang terdapat pada kelenjar ludah hewan yang mengidap rabies. Cara penularannya melalui gigitan. Hewan pengidap rabies biasanya takut air. Hewan yang mudah terserang rabies adalah anjing, kucing, dan kera. 11. Polio adalah penyakit lumpuh yang biasanya menyerang anak-anak. Penyebabnya adalah virus polio. Penularannya melalui pencernaan dan pernafasan. 12. Penyakit kelamin seperti misalnya sifilis dan gonorrhea atau GO. Penularannya melalui hubungan langsung atau keturunan atau kandungan. Penyakit ini biasanya terjangkit dari cara hidup yang tidak sehat. 13. Cacingan. Penyakit ini banyak sekali jenisnya, tetapi yang paling terkenal adalah penyakit cacingan yang diakibatkan oleh cacing pita, cacing tambang, dan cacing kermit. 14. AIDS. Penyakit di mana seseorang kehilangan daya tahan tubuhnya. Penyakit ini disebabkan berkembangnya virus HIV atau human immunovirus. Sampai saat ini belum ditemukan obat yang paling baik. Cara penularan biasanya disebabkan hubungan seks yang tidak sehat, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Pengobatan tradisional. Di samping pengobatan modern yang semakin maju, ada beberapa cara pengobatan tradisional, yaitu 1. Cara pijitan, mesek. Dengan cara ini beberapa penyakit dapat disembuhkan, terutama penyakit-penyakit yang berhubungan dengan otot, tulang, persendian, pernafasan, dan peredaran darah. 2. Cara tusuk jarum, akupuntur. Pengobatan ini asalnya dari Cina. Caranya menggunakan jarum-jarum khusus dengan tambahan ramuan-ramuan tertentu. Ahli tusuk jarum biasanya disebut shinsei. 3. Cara ramuan atau jamu-jamuan. Pengobatan dengan cara ini masih banyak dipergunakan, seperti terdapat pada tabel berikut ini.
Ramu-ramuan berkhasiat dan kegunaannya. 1. Air teh kental untuk pusing atau sakit kepala. 2. Air batok kelapa untuk demam, sakit tenggorokan. 3. Air jahe, perut kembung. 4. Air buah sawo muda, sakit perut atau diare. 5. Alpukat, sakit perut. 6. Air pisang klutuk, sakit perut atau diare. 7. Asam, sakit tenggorokan. 8. Belimbing manis untuk sariawan. 9. Belimbing wuluh, tekanan darah tinggi dan obat batuk. 10. Calincing, obat batuk dan sariawan. 11. Duku dan bijinya, disentri. 12. Jahe untuk batuk tenggorokan. 13. Jambu batu, sakit perut. 14. Jeruk bali, sakit tenggorokan. 15. Jeruk nipis, mual dan sakit tenggorokan. 16. Kangkung dan akarnya, wasir ambeien. 17. Karet dan daunnya, obat bisul atau obat luar. 18. Ketela pohon, penyakit beri-beri. 19. Mentimun, kulit dan demam. 20. Kumis kucing, kencing batu, ginjal. 21. Lidah buaya, penumbuh rambut, obat batuk dan tenggorokan. 22. Melati, tenggorokan. 23. Nanas, obat cuci mata. 24. Nangka, obat cacing, radang pada amandel dan diare. 25. Pepaya, diare. 26. Putri malu, daun, obat sakit perut atau diare. 27. Ceplok piring, diare, demam. 28. Rumput teki atau akarnya, diare. 29. Sirih, kencing manis. 30. Tembakau, diare, sakit perut. 31. Teratai, sariawan, mimisan. 32. Temulawak, obat penenang, obat keracunan, disentri dan mengeluarkan keringat pencernaan. Catatan obat tradisional. Obat-obatan tradisional telah tersedia di alam untuk segala penyakit yang menyerang manusia jika kita tahu di mana mencarinya. 4.000 tahun sejarah pencarian obat-obatan dan teknik perawatan orang sakit telah membuktikan kegunaan dari bermacam-macam jenis tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan obat-obatan, seperti pisang raja atau plantain yang berguna untuk menghentikan pendarahan, atau daun-daunnya ditutupkan pada luka, atau merebus daun dan tangkai daunnya untuk mengobati sakit tenggorokan dan gangguan pernafasan. Jamur padi atau giant puffball yang ditumbuk dapat menghentikan pendarahan. Bawang atau garlic yang diperas dapat menjadi jus, berguna sebagai antiseptik. Juga bawang putih dapat digunakan untuk obat demam, batuk, bronkitis, dan sakit tenggorokan. Sedang bawang merah dapat digunakan untuk pembunuh kuman atau antiseptik demam, flu, membantu pencernaan dan mengurangi tekanan darah. Lobak atau horseradish yang direbus akarnya dapat mengobati sakit tenggorokan sekaligus antiseptik yang manjur. Buah limau atau lime dapat dipergunakan untuk mengobati demam, penyakit kulit atau kudis, penyakit kuning atau liver, sakit tenggorokan, dan bisa untuk pelembab kulit. Begitu pula dengan buah murbei atau beri. Selain untuk mengobati demam, juga dapat digunakan untuk diare. Bunga mawar dapat digunakan untuk mengobati sakit tenggorokan. Tansi, tumbuhan dengan bunga berwarna kuning dengan daun yang rasanya pahit, berguna untuk banyak penyakit seperti luka, sakit, dan berguna mengeluarkan cacing atau cacingan. Apel untuk obat tidur dan memelancar pencernaan. Wortel dapat meningkatkan jumlah sel darah merah untuk penderita anemia dan liver, menyembuhkan mata, melindungi tubuh dari demam atau flu, dan banyak lagi.
Sekian untuk materi pada kesempatan kali ini. Kalau ada kesalahan, kakak memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.